Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pelajaran IPA. Sekarang ketemu dengan Bu Tuti. Di sini Bu Tuti akan menyampaikan bab 2, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Apa tujuan kita hari ini pembelajarannya? Yang pertama yaitu pengertian klasifikasi makhluk hidup itu apa. Yang kedua yaitu untuk mengetahui perbedaan ciri makhluk hidup dengan makhluk tidak hidup. Dan yang ketiga yaitu bagaimana dasar klasifikasi makhluk hidup itu. Nanti kita akan mempelajari tiga-tiganya ya anak-anak. Sekarang kita mulai yang pertama, yaitu pengertian daripada klasifikasi makhluk hidup. Apa itu klasifikasi? Ya betul, yaitu pengelompokan. Jadi di sini klasifikasi yaitu pengelompokan makhluk hidup. Nah, makhluk hidup, coba anak-anak lihat di sekitar Bu Tuti ini, ada tumbuhan, ada sepeda, ada cahaya matahari, ada tanah yang diinjak, ada udara yang dihirup untuk bernapas dan lain sebagainya. Di sini Allah menciptakan alam beserta isinya beraneka ragam macamnya. Ada yang hidup, ada yang tidak hidup. Nah, Bu Tuti ngambil satu contoh masing-masing. Apa bedanya tumbuhan dengan apa bedanya sepeda motor? Nah, mana yang makhluk hidup, mana yang tidak hidup? Nah, oh ya benar, untuk sepeda motor ini termasuk makhluk tidak hidup. Loh, kenapa kok disebut makhluk tidak hidup? Wong dia bisa berjalan. Nah, karena sepeda motor termasuk tidak bisa bernapas, dia tidak bisa tumbuh dan berkembang, tidak bisa berkembang biak, dan tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Makanya disebut makhluk tidak hidup. Sedangkan tumbuhan, nah ini disebut makhluk hidup karena memiliki ciri-ciri kehidupan. Yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup dapat bernafas. Yang kedua, dapat tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, dapat bergerak. Yang keempat, dapat berkembang biak. Yang kelima, dapat mengeluarkan zat sisa. Dan yang keenam yaitu peka terhadap rangsangan. Contohnya Bu Tuti kalau dicubit sakit. Nah, itu berarti peka terhadap rangsangan. Nah, itu ada tadi perbedaan antara tumbuhan termasuk makhluk hidup karena memiliki ciri-ciri kehidupan, dan sepeda motor bukan termasuk makhluk hidup karena dia tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Anak-anak, sekarang tujuan pembelajaran ketiga yaitu dasar klasifikasi. Apa itu dasarnya? Nah, coba kita lihat di supermarket ya. Ini anak-anak lihat, di situ ada sabun udah berkelompok, ada minyak goreng udah tempatnya berkelompok, ada minuman ya, air tempatnya udah mengelompok jadi satu, ada makanan ya, kue juga sudah jadi satu. Di situ udah berkumpul atau berkelompok sesuai bentuknya. Jadi dasar klasifikasi yaitu bentuknya sama ukurannya. Yang kedua ya, dasarnya ukuran. Yang ketiga berdasarkan warnanya bisa. Dan yang keempat yaitu berdasarkan
fungsinya bisa juga, dan boleh juga berdasarkan sifatnya. Gitu ya anak-anak. Nah, itu tadi dasar klasifikasi makhluk hidup. Nah, begini nak, tujuan klasifikasi yaitu seperti yang tadi kita tunjukkan di supermarket. Jadi kalau anak-anak nyari sabun misalnya sudah mengelompok, jadi untuk mempermudah kita tidak usah nyari kemana-mana. Untuk mencari minuman langsung kita nunjuk, nyari di tempat yang ada minumannya, di situ dah berkelompok. Begitu juga misalnya anak-anak ingin mencari hewan, jadi hewan juga punya ciri-ciri yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Jadi misalnya hewan yang berkaki 4, jadi anak-anak ya nyari hewan yang kakinya 4, misalnya sapi, kucing, anjing, dan lain sebagainya. Jadi mempermudah begitu. Begitu juga pada tumbuhan. Jadi tumbuhan untuk mengelompokkan, untuk mempermudah di sini juga harus tahu ciri-ciri tumbuhan itu. Jadi nanti spesiesnya termasuk spesies apa begitu ya. Sampai di sini pertemuan kali ini, kita ketemu lagi untuk yang kedua, yaitu tentang makhluk hidup mikroskopis. Ketemu lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar IPA asik.